Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Syekh Musa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita dan yang akan Dia sempurnakan hingga di akhirat nanti, insyaallah ketika kita mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan senantiasa Dia sempurnakan hingga kematian kita tiba, kemudian Dia akan sempurnakan lagi ketika kita berada di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bangunnya kita dari tidur kita merupakan satu kenikmatan, satu kenikmatan yang tidak bisa dihargai, yang tidak bisa dikasih harga. Ora diregoni, bukan tidak bisa diregoni, tapi memang karena saking mahalnya tidak bisa kita kasih harga. Apalagi ketika kita dibangunkan dalam keadaan masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman satu kenikmatan yang tiada banding sama sekali dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Itu yang paling penting. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya akan memberatkan kita di hari akhir nanti. Harta, katakanlah, ketika harta itu haram, maka hanya akan menjadi siksa. Ketika harta kita itu halal, maka akan menjadi hisab. Kalau misalkan halal jadi hisab, kalau misalkan haram jadi siksa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan iman malah justru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita. Ketika seorang dia punya harta dari yang halal misalkan, tapi dia tidak punya iman, maka dia tidak bisa mengolah hartanya dengan cara yang halal juga. Membelanjakan dengan cara yang halal. Ketika diberikan kenikmatan jasmani, kenikmatan energi, kenikmatan ilmu dan lain sebagainya, tapi tidak diberikan iman, maka kenikmatan-kenikmatan itu hanya akan bisa memberatkan dia di akhirat nanti. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui bahwasanya setiap seseorang di antara kita pasti akan mengalami sempitnya kubur. Masing-masing di antara kita akan mengalami sempitnya kubur. Kenapa? Kalau kata para ulama, Bapak Ibu dirahmati Allah, karena dosa yang pasti dilakukan oleh setiap orang. Masing-masing kan tidak ada ya Pak? Tidak ada Bapak Ibu dirahmati Allah di antara kita yang tidak punya dosa. Bahkan nanti walaupun ada orang yang mati dalam keadaan bayi, durung lahir misalkan, sehari sebelum lahir, atau dia lahir lagi saja langsung meninggal, belum melakukan dosa, mereka pun juga akan mengalami sempitnya kuburan. Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, hadzal ladzi taharraka lahul arsyu. Orang ini kata Rasulullah, orang yang ketika dia mati, Arsyur Rahman itu sampai bergetar, sehingga sananya Allah Subhanahu wa taala sampai bergetar. Sinten Pak? Seorang sahabat yang mati sampai menggerakkan singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Kematiannya itu Pak sampai membuat arsyuhu bergerak. Arsy-nya Allah itu kan, Bapak Ibu yang dirahmati, arsy Allah itu kan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia bergetar Bapak Ibu dirahmati Allah karena kematian seorang sahabat ini. Sinten Pak? Masih ingat?
Sahabat ini namanya Sa'ad bin Mu'ad. Dia masuk Islam umur 39 atau 40 tahun, Pak. Ya, masuk Islam umur 39 atau 40 tahun. Masuk Islam itu ketika Rasulullah SAW baru hijrah. Ketika Mus'ab bin Umair mendakwahkan Islam kepada orang-orang Madinah, dia baru masuk Islam. Setahun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Kemudian di umur yang ke-45 ketika dia ikut perang Khandaq, dia merupakan pemuka, Bapak Ibu dirahmatillah, pemukanya suku Khazraj. Ada suku Aus, ada suku Khazraj di Madinah. Suku Aus, dua-duanya itu pemukanya namanya Sa'ad. Kalau suku Aus itu Sa'ad bin Ubadah, kalau suku Khazraj itu Sa'ad bin Mu'ad. Dua-duanya ini namanya Sa'ad bin Ubadah lebih sepuh daripada Sa'ad bin Mu'ad, tapi meninggal duluan Sa'ad bin Mu'ad. 40 tahun dia masuk Islam atau umur 39, umur 45 dia ikut perang Khandaq. Tiba-tiba Bapak Ibu rahmatillah ketika ikut perang itu begini Pak di bahu. Oke. Bahu napa pundak pengen. Sini kan begini kira. Kenapa ambil ini? Dada atas. Pengen mriki niki, nggih. Itu terkena panah, Pak. Terkena panah. Dan Bapak Ibu dirahmati Allah, nggih. Panah itu kan satu senjata yang napa niku sing medeni, Pak. Jadi kan bentuknya lincip di depan terus kemudian enek burine tambah ombo. Maka ndak bisa langsung dicabut kan. Nah, ternyata oleh Sa'ad bin Mu'ad, Bapak Ibu dirahmati Allah, langsung dicabut sama Sa'ad bin Mu'ad karena dia pengen mengikuti perang. Aku lek goro-goro iki ngut kan. Wong kesusupan napa niku kayuwe lorone ra we, ndang pengen dicabut ta apa nggih. Napa boleh niki kesusupan panah. Kesusupan panah, pengen dicabut, Pak. Nanti kalau ndak saya cabut, saya ndak bisa gerak, saya ndak jadi ikut perang saya. Dicabut sama Sa'ad bin Mu'ad, Bapak Ibu dirahmati Allah. Karena penyakitnya ini, karena cabutan panah yang dicabut ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kematian. Sebelum dia mati, Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika dikunjungi oleh Rasulullah SAW berada di tenda pengungsian, ini sudah pun parah. Ya, beliau ada nanti satu riwayat beliau terkena kalau yang kita kenal sekarang mungkin penyakit tetanus gitu. Ya. Karena panah yang beliau cabut itu, gitu. Kemudian rusak jaringan beliau, maka kemudian Sa'ad bin Mu'ad, Bapak Ibu dirahmati Allah, merasa beliau ini dekat ajalnya, tapi beliau berdoa, ya Allah, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih punya urusan dengan Bani Quraidah, satu bani dari kalangan Yahudi, punya satu urusan dengan Bani Quraidah, ya Allah, maka hidupkan saya sampai saya bisa membantu Rasulullah SAW. Hidupkan saya sampai bisa membantu Rasulullah. Bani Quraidah itu satu bani Yahudi yang berada di Madinah, punya perjanjian sama Muslimin. Nanti kalau misalkan Madinah diserang, maka seluruh yang ada di Madinah harus ikut keluar bantu untuk membebaskan Madinah. Jangan sampai terkepung terus menerus. Tapi Bani Quraidah orang Yahudi, Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak mau ketika datang utusan kepada mereka, maka cuma mengolok-olok, Pak. Bahkan nanti dari pintu belakang mereka bantu orang-orang musyrik. Setelah perang Khandaq selesai, perang Khandaq itu kan selesai bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak bisa menang, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sampai kemudian Rasulullah SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kirimkan badai. Ya, Allah kirimkan badai yang mengatakan 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam dikirimkan badai oleh Allah Subhanahu wa taala, porak-poranda kocar-kacir mereka pulang, Pak. Ya. Kemudian setelah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, Rasulullah SAW mengatakan, ayo saya ganti urusannya Bani Quraidah. Ini urusan orang-orang musyrik sudah selesai, maka Bani Quraidah harus kita usir ini. Bani Quraidah harus kita usir dari Madinah. Ini seperti duri dalam daging. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata Bani Quraidah itu, Pak, punya hubungan spesial sama Sa'ad bin Mu'ad. Punya hubungan spesial dengan Sa'ad bin Mu'ad. Dulu di masa jahiliyah, baninya Sa'ad bin Mu'ad itu
menjadi partner dengan Bani Quraidah untuk berperang atau untuk memerangi musuh-musuh mereka. Jadi dulu Madinah ada suku Aus, suku Khazraj ini senengane padu ya Pak. Senggol sithik ayo gelut, senggol sithik gelut. Sithik-sithik perang. Nah, ngerti Pak. Padahal masih satu Madinah. Ya, satu Madinah cuman beda bani. Nah, orang Yahudi itu mesti walaupun kan ada 3 Bapak Ibu nggih, ada 3 kabilah orang Yahudi di Madinah. Nah, 3-tiganya ini terbagi menjadi 2 kelompok Bapak Ibu. Nggih. Ndak jadi satu ndak, masih orang Yahudi. Podo-podo Yahudi nih, tapi mereka terbagi menjadi 2 kelompok, berperang satu dengan yang lain. Nah, Bani Quraidah ini koncone suku Khazraj, sukunya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, Bani Quraidah mengatakan, wahai Rasulullah, okay, wahai Muhammad, bukan wahai Rasulullah, karena mereka tidak mengakui bahwasanya Nabi adalah Rasul Allah. Wahai Muhammad, kami maunya ya keputusan itu di tangan Sa'ad bin Mu'ad, teman kami. Jadi mereka ketika mau diputuskan sama Rasulullah SAW, mereka usul Pak, tolong satu permintaan saja sebelum kami diusir nanti, keputusan hukuman apa yang kami dapatkan itu diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Ya, sesuai dengan permintaan Sa'ad bin Mu'ad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika Sa'ad bin Mu'ad didatangi satu utusan dari Rasulullah SAW, maka Sa'ad meminta keluarganya untuk ditandu Pak, karena beliau sudah tidak kuat lagi. Ditandu. Kemudian Sa'ad bin Mu'ad membuat satu keputusan Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang begitu dahsyat nih. Lebosone Pak dahsyat. Yang begitu fantastis. Sing pas sampai Rasul mengatakan, kamu telah memberikan hukum sebagaimana keinginan Allah dan Rasulnya. Apa itu Bapak Ibu dirahmati Allah? Ini terlihat bengis Pak, terlihat bengis, tapi mereka pun juga membahayakan nyawa kaum muslimin. Keputusan Sa'ad bin Mu'ad apa? Loh, kok saya dimintai untuk memberikan keputusan? Ya saya kasih putusan. Kenapa? Apa keputusan Sa'ad bin Mu'ad? Bapak Ibu dirahmati Allah, Sa'ad bin Mu'ad mengatakan begini Pak, saya memutuskan kalau memang saya benar-benar yang diberikan yang dipasrahi untuk berikan keputusan, saya memutuskan seluruh laki-laki yang sudah sunat semuanya dibunuh dari kalangan Bani Quraidah. Terus kemudian seluruh wanita dan seluruh anak-anak semuanya ditawan. Kemudian seluruh harta dirampas, ya. Kemudian seluruh rumah dihancurkan. Itu kan bengis nih Pak. Ya. Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, keputusan yang diberikan oleh Sa'ad bin Mu'ad itu setimpal dengan keburukan mereka. Mereka sudah berkali-kali Pak, teman-teman ini Bani Quraidah itu bani terakhir dari kalangan Yahudi yang diberikan kesempatan 2 kali oleh Rasulullah SAW untuk masih tinggal di Madinah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu teman mereka, karena Bapak Ibu dirahmati, aslinya mereka tiga-tiganya Pak berkomplotan untuk mencederai kaum muslimin bagaimana supaya bisa menjadi duri dalam daging. Satu komplotan diusir sama Rasul. Diusir dulu Pak, cuma diusir saja sama Rasulullah. Enggak kemudian dirampas, enggak ada dan sebagainya, enggak, diusir saja sama Rasul. Komplotan yang kedua, mereka melakukan hal yang sama lagi, diusir satu lagi. Sampai kemudian yang ketiga kalinya, mereka Bapak Ibu dirahmatillah memang benar-benar enggak mau untuk punya maksud baik kepada kaum muslimin. Maka ternyata sama Sa'ad bin Mu'ad ternyata sing ndek ben partneri Pak yo gregeten karo orang-orang Yahudi. Diputuskan sampai seperti itu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu dirahmatillah, Sa'ad bin Mu'ad berdoa, ya Allah, saya tidak punya urusan lagi, silahkan panjenengan ambil nyawa saya. Maka meninggallah Sa'ad bin Mu'ad. Rasulullah SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka arsyur rahman. Orang ini nih Sa'ad bin Mu'ad ini, dia tadi masuk Islam umur berapa? 40 tahun. Meninggal umur 45. Berarti keislamannya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun Pak, kematiannya menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bergetar?
Kata Imam At-Tabari nggih, karena mereka bersukacita. Bahkan penduduk langit pun juga bergemuruh karena mereka bersukacita kembalinya penduduk langit tinggal bersama mereka lagi. Saking senengnya Pak, sampai Arsyur Rahman bergetar. Nah, Bapak Ibu dirahmati, Rasul mengatakan ini orang ini yang kematiannya satu-satunya sahabat, Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Satu-satunya sahabat, mungkin satu-satunya, salah satu dari diantara manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, yang meninggalnya membuat Arsyur Rahman bergetar. Wa futihat lahu abwabus sama, dan dibukakan untuk dia seluruh pintu-pintu langit semuanya. Ada berapa pintu, semuanya dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, dan menyaksikannya atau menyambutnya turun, bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 70.000 kata Rasulullah SAW. Sekitar mungkin 70.000 malaikat. Bahkan nanti dalam riwayat lain Rasul mengatakan, saya tidak pernah melihat dan tidak pernah mengetahui, mendapatkan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dulu penciptaan manusia yang pertama sampai sekarang, dan nanti sampai hari kiamat malaikat turun untuk menyambut seorang yang meninggal lebih banyak dari sambutan malaikat kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak pernah malaikat turun sebanyak itu untuk menyambut orang yang meninggal, tidak pernah, dan tidak akan pernah lagi. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang seperti ini nih Pak, yang kematiannya dirindukan oleh langit, penduduk langit, ya, yang kematiannya bisa menggentarkan Arsyur Rahman, kata Rasulullah apa? Laqad dummatan. Ketika dia berada di kubur, maka dia dihimpit dengan satu himpitan. Ya. Tsumma furija anhu, kemudian dilonggarkan lagi. Nanti dalam riwayat lain Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam riwayat Imam Ahmad, innal qabra daghdhah walau kana ahadan najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Sesungguhnya kuburan itu semuanya punya sempit. Jadi punya satu keadaan di mana dia akan menyempit. Ketika kita masuk kuburan, Bapak Ibu dirahmati Allah, pertama kali kuburan kita akan sempit Pak. Dan tidak ada yang selamat. Kalau misalkan ada yang selamat, kata Rasulullah, ini Sa'ad bin Mu'adz pasti diselamatkan sama Allah. Wong kematiannya aja begitu menggetarkan kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan beliau juga bersabda, lau afalat ahadun min dhammatil qabri la afalat hadas sabi. Ketika beliau sedang berjumpa dengan satu jenazah, jenazahnya ini seorang bayi Pak, seorang bayi. Maka Rasul mengatakan, seandainya ada yang selamat dari himpitan kubur, sempitnya kubur, maka bayi ini loh, bayi yang tidak pernah melakukan dosa ini pasti akan diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seluruh manusia akan dihimpit oleh kuburnya. Seluruh manusia akan dihimpit oleh kuburnya. Semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun itu kita. Terus kemudian apa yang menyebabkan seseorang sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz tadi dihimpit kemudian dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sing marahi nopo? Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, pertama kita dihimpit, kemudian baru setelah itu kita dalam keadaan dihimpit itu Pak, malaikat datang kepada kita untuk bertanya. Malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Ini bedanya rek toh, ngantuk kabeh. Itu Pak Karim. Moga-moga. Ini perairan ini Pak Karim. Ada perairan. Enten, oke. Di Tenggolier nggih Pak. Ya, baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan sampaikan satu hadis Bapak Ibu nggih. Setelah himpitan, ketika kita dihimpit itu, apa yang terjadi kepada kita ketika nanti berada di kuburan? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza kubiral mayyit au qala ahadukum," apabila mayit itu dikuburkan atau salah seorang di antara kalian dikuburkan, atahu malakani, maka dalam keadaan sempit tadi nggih, datang kepada dia dua malaikat, aswadani azraqani, yang satu hitam yang satu biru, yang satu hitam yang satu biru. Kayak piye mosok malaikat kok warnane ireng karo biru, tapi ya ancene ngoten niku Pak. Oh, kita iman saja nggih.
Jadi sing setunggal niku ireng, sing setunggal biru. Kalau kata para ulama, nyapa kok ireng kok biru? Ini kan napa niku? Hanya kira-kira saja. Ya. Jadi kalau perkataan ulama, kira-kira ngopo kok ireng karo biru? Ketika saya baca syarahnya, ini kok ireng karo biru? Ya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngopo kok kira-kira ireng karo biru? Panjenengan Bapak Ibu dirahmati Allah, lek misalnya lagi mlaku dewi, terus kemudian didatangi oleh seseorang gede dhuwur warnane biru ngoten, kedina mboten Pak? Malah dijak ngopi. Pak Tri, ora enek. Pak Tri ternyata yang dhuwur. Wah, di dhuwur biru. Nah, kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa kok mereka warnanya kok ndak putih saja, kok ndak hijau aja, sing cerah-cerah kok ireng sama biru? Ya. Kata para ulama Bapak dirahmati Allah, memang untuk menciptakan kengerian nggih, supaya orang-orang yang ditanyai oleh mereka itu ngeri nggih. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, tidak fokus dengan pertanyaannya, makanya yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala membantu itu hanya orang-orang yang beriman saja. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu Wa Taala nanti yang akan meneguhkan orang-orang yang beriman, ya, bil qawli tsabit dengan kalimat yang teguh, okay. Entah itu di dunia maupun di akhirat nanti, salah satunya di alam kubur. Ya. Jadi dua malaikat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus beriman karena ini satu hadis dari Rasulullah SAW yang hadisnya itu hadis yang sahih. Okay. Dua-duanya itu yang satu warnane ireng, yang sita warnane biru. Yuqalu li ahadihimal munkar wal akharu nakir. Yang satu namanya mungkar, yang satunya lagi namanya nakir. Kenapa kok dinamakan sebagai mungkar nakir ya? Tangan Gusti Allah mawon benjing ya, Pak. Nyapa kok mungkar sitoke nakir. Ya. Kemudian fayakulani, kemudian keduanya akan mengatakan, ma kunta taqulu fi hadzal rajul. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satu pertanyaan yang menjadi kunci. Malaikat akan sodorkan gambar kemudian mengatakan, apa yang kamu katakan, apa pendapatmu? Sopo iki? Wong iki lho, iki sopo iki? Fayaqulu man kana yaqul, maka ada orang yang akan mengatakan huwa Abdullah wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan rasulnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar rasul wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ada orang nanti dalam riwayat Imam Bukhari, ini orang fa'ammal mu'min, adapun orang yang beriman, maka dia akan mengatakan ini loh, ketika ditanya ini sapa iki, maka dia akan mengatakan ini adalah Muhammad utusan Allah. Dia membawa kebenaran dan saya mengimani apa yang dia bawa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan keberadaan yang bisa kita remehkan. Walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dengan cara bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika kita mengimaninya, ketika kita mau menelisik bagaimana sirahnya, ketika kita mau untuk Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengais peninggalan-peninggalan Rasulullah SAW, berpegang teguh dengan sunnahnya, maka kita kenal dengan Rasulullah SAW walaupun tidak pernah bertemu. Pak. Dan sebaliknya Bapak Ibu yang dirahmati Allah nanti, kata Rasulullah untuk pertanyaan yang kedua nanti untuk orang munafik, wa amal munafik, adapun orang munafik entah pernah bertemu Rasul atau enggak. Orang-orang kafir yang pernah bertemu Rasulullah SAW, Abu Jahal, ketika ditanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia akan mengatakan, saya tidak tahu. Orang mengatakan begini, dan saya tidak tahu. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, sekali lagi, nanti di alam kubur Bapak Ibu dirahmati Allah, keberadaan Rasulullah SAW, eksistensi Rasulullah SAW ini loh, yang nanti akan dimintai pertanyaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang beliau. Bukan kemudian bagaimana sholat kita, ikhlas pun tidak ikhlas, itu nanti urusan Allah Subhanahu Wa Taala ditanyai di akhirat.
Akan tapi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya di kuburan, yang ditanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayakulani, maka keduanya akan mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqulu hadza. Kami sudah tahu bahwasanya kamu akan mengatakan ini. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, malaikat mungkar nangkir, tekok niku Pak. Aslinya wis dikabari sama Allah. Ini orang bisa menjawab, ini orang tidak bisa menjawab. Ya. Cuman malaikat butuh bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Tsumma yufsahu lahu fi qabri sab'una dira'an. Ketika tadi jadi dalam keadaan disempitkan kubur kita, Pak. Dihimpit kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah dengan kubur kita. Terus kemudian sing tekoi makhluk sing sitok ireng sing sitok biru. Terus ngoten niku ditangleti Bapak Ibu nggih. Iki sapa? Wis keadaane ra penak, sing tekok ya rupane ra penak pisan. Terus siapa yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, ketika dia bisa menjawab, fayufsahu lahu fi qabri sab'una dira'an fi sab'ina. Maka kemudian dihamparkan, diluaskanlah kuburannya nggih 70 hasta nggih. 70 kali 70 hasta. Tsumma yunawwaru lahu fihi, kemudian akan diterangi di padanya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu dirahmati Allah, sewempit gitu nggih. Tiba-tiba kita seakan berada dalam stadion, urip kabeh lampune. Jebret urip kabeh. Iya, padang jinglang. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, nim, silahkan kamu tidur. Silahkan kamu tidur. Fayaqulu arju ila ahli fa'akhbiruhum. Maka kemudian dia mengatakan, wah saya pengen kembali kepada keluarga saya. Tak andanane mereka loh, tak kasih tahu mereka. Supaya apa? Kok ndak mbok kasih tahu? Supaya mereka tahu bisa tenang. Hati mereka bisa tenang. Iki loh keadaane bapakmu. Iki loh keadaane keluargamu yang ada di alam kubur. Keadaane begini, baik sekali. Wis ora usah kakean nangis. Ndak usah begitu lama bersedih, ndak usah banyak menangis. Ini loh bapakmu, ini loh keluargamu sedang berleha-leha di alam kuburnya. Ternyata apa Bapak Ibu dirahmati Allah yang dilakukan oleh para malaikat? Fayakulani nim, ndak, silahkan kamu tidur. Karena umatil arus nggih seperti tidurnya seorang pengantin. Alladzi la yukidhu illa ahabba ahlihi ilaihi. Seperti tidurnya seorang pengantin Bapak Ibu dirahmati Allah nggih. Pengantin kok tidur? Pak, kesel nih. Kesel. Arus itu Bapak Ibu dirahmati Allah itu pengantin di malam yang pertama. Wah, wis mari ngono langsung kesel turu kan nggih. Kesel turu, terus kata Rasulullah SAW, ini pengantin lek wis turu no lowenggerno, ndak ada yang bisa membangunkan kecuali orang yang paling dicintainya. Siapa? Istrinya. Sing lanang ya ora iso tangi, masih ora ramene kaya ngopo, wong tuane ya ora digedhog-gedhog tangi-tangian mboten nggih. Tapi sing nangene bojone wis napa niku wis salat lho, wis salat, wayahe salat. Nah begitu pula yang perempuan, mungkin perempuan sing lengger ya sing lanang sing nangekne. Ini apa nggih, Pak? Napa panjenengan sing nangekne bapak anu? Kan yang sing iso nangekne yang sing iso nangekne ya orang yang paling dia cintai. Nah, itu orang Bapak Ibu dirahmati Allah, setiap orang yang sudah dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kuburannya setelah kesempitan, maka dia akan tertidur nggih sebagaimana tidurnya seorang pengantin. Dalam keadaan sukacita, bunga, lengger tenan. Kaya-kaya keselip pol, nggih, Pak. Napa meleh lek misale becane banyu mili ngono, Pak, kesel pol nggih, Pak. Bermeleh ketisu sore, ketisu awan sore, meleh terus sampai bengi panggahane sing teko melek meneh. Masya Allah gitu. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seakan dia sudah capeknya begitu dahsyat ketika dia berada di dunia. Maka ketika dia berada di kuburan, diperintahkan oleh malaikat untuk turu. Saiki capekmu wis mari nggih. Sekarang tinggal kamu merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala.
hatta yab'atsuhullah fi min madjaihi dzalika, sampai dia tertidur Bapak Ibu yang dirahmati. Jadi orang ketika berada di kuburan ya, diberikan nikmat oleh Allah, iya. Jadi dibuat longgar kuburannya, hatinya berbunga-bunga, tapi dia dibuat tertidur Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuat tertidur sampai kemudian nanti Allah Subhanahu wa taala membangkitkan setiap manusia di hari yaumul ba'ats. Wa in kana munafiqan, sebaliknya kalau dia munafik, kala dia akan mengatakan sami'tun nas yaqulun faqultu mislahu la adri. Orang-orang itu loh mengatakan katanya begini, maka saya ikut-ikutan ngomong aja. Ini orang munafik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dalam secara zahirnya dia mengatakan bahwasanya Rasulullah bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dia secara zahirnya mengatakan Muhammad itu membawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia aslinya tidak mau dengan syariat Allah, tidak mau menerima seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ketika berada di kuburan, apalagi orang-orang kafir, orang-orang yang hanya beriman dari mulutnya saja, tidak mau menerima persyaratan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dia hanya mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika ditanya malaikat, maka dia akan hanya mengatakan, saya tahu manusia, saya dengar manusia ngomong begini, ngomong begini. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, rubuh gedang niku nanti sudah tidak lagi dibutuhkan. Jadi beribadah iman itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rubuh gedang niku lek panjenengan baru masuk Islam atau panjenengan baru di awal Islam, tapi bukan terus kemudian rubuh gedang terus sampai mati. Nanti rubuh gedang terus sampai mati, ya seperti ini Pak. Ya, ini yang dia mengatakan saya dengar manusia ngomong begini, katanya ini adalah Rasulullah, maka saya pun ikut-ikutan ngomong, ya maka saya pun ikutan ngomong, oh ini adalah Rasulullah. Artinya dia kan cuma ikut-ikutan kan ini Pak. Maka Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, iman kita kepada Rasulullah harus didasari dengan keimanan yang nyata. Fayakulani, maka kemudian kedua malaikat itu akan mengatakan, qad kunna na'lamu annaka taqul dzalik. Kami sudah tahu kamu nanti kamu akan ngomong seperti itu. Fa yuqalu lil ardi, nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam riwayat lain ditanyai, man rabb buka wa ma dinuka. Sopo pangeranmu, sopo agamamu dulu, baru yang terakhir siapa orang ini, man nabiyuk, atau siapa orang ini. Ketika tidak bisa menjawab Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dipukul dengan satu pukulan, dipukul dengan gada, hancur, kemudian dikembalikan lagi, ya. Kemudian ditanyai lagi, tidak bisa lagi, terus seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai hari kiamat. Dihimpit kuburannya, terus kemudian dipukul terus sampai dia bisa jawab, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fayuqalu lil ardi, maka kemudian dikatakan kepada bumi, iltaimi alaihi fataltaimu alaihi fatahhtalifu fiha adlauhu. Maka kemudian dikatakan kepada bumi, hei bumi, remuklah dia, remuk apa niku? Remuklah dia, remukkan tulang-tulangnya. Fala yazalu, maka fatahhtalifu fiha adlahu, maka seluruh tulang-tulangnya itu akan hancur Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dihimpit oleh bumi. Fala yazalu fiha mu'adzaban hatta yab'atsullah min madjihi dalik, maka dia akan senantiasa disiksa oleh malaikat, oleh malaikat, dua malaikat tadi senantiasa mukuli dia, Pak. Iki sapa? Siapa Rabbmu? Masih tidak bisa jawab, dipukuli lagi. Siapa Rabbmu? Tidak bisa jawab, dipukuli lagi. Kalau Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin dia bisa menjawab siapa Rabbmu, gitu. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menjawab dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini siapa orang ini. Dia tidak bisa menjawab, maka akan dipukuli terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah sampai hari kiamat nanti. Jadi itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap seseorang dari kita itu akan mengalami sempitnya kuburan. Dan ketika kita dalam keadaan dihimpit oleh bumi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanyai oleh dua malaikat, yang satu ireng, yang setunggal biru. Keduanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kereng. Ya, keduanya kereng. Ketika
ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, diteguhkan hati kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ketika kita diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab pertanyaan mereka, maka kuburan akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi inti dari pembukaan kajian kita, bahwasanya setiap dari kita akan mengalami sempitnya kuburan. Ketika dalam keadaan sempit seperti itu, maka malaikat akan datang kepada kita. Kapan itu terjadi? Jadi setelah Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau dalam riwayat lain 10 langkah terakhir dari orang yang terakhir kali meninggalkan kuburan kita. Ya, baik. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan hati, keteguhan lisan untuk menjawab segala pertanyaan yang dilontarkan oleh para malaikat di kuburan nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari siksa kubur, siksa yang bahkan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu tidak merasa tenang dari siksaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, kita cukupkan sampai sekian dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.